berkata dusta, berkata bohong, berkata-kata menghina, berang ulang gara-gara awak. Kan banyak kini Pak Bu, gara-gara HP banyak orang beruntung. Assalamualaikum, salam, sedang di mana? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, generasi muda, sidang jemaah Isya dan jemaah sholat maghrib, sholat tarawih rahimakumullah. Pertama-tama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan rahmat dan karunia itu kita syukuri dalam bentuk selalu melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang juga Allah larang. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, contoh dalam hidup sehari-hari, contoh sebagai seorang ayah, contoh sebagai seorang suami, contoh sebagai seorang pemimpin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah tarawih rahimakumullah, saum yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini ataupun pada bulan-bulan cerai itu pada hakikatnya melatih kesabaran kita, melatih kesabaran kita agar tidak melanggar aturan-aturan saum itu. Dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Jadi puasa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, aturan-aturannya ada dalam Al-Quran, SOP-nya ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana orang-orang terdahulu berpuasa, bagaimana para sahabat tabi'in berpuasa, seperti itu jugalah kita melakukan puasa. Kalau puasa yang kita lakukan seperti yang digambarkan Al-Quran dan Sunnah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian puasa itu Bapak Ibu sekalian mendidik kita agar sabar. Buktinya sabar adalah hasil dari puasa. Kalau kita puasa, tentu kita tidak akan makan, tidak akan menyingkong tudung di dapur, walaupun itu adalah halal dan thayyibah, halal dan baik. Tetapi ketika Ramadan sehari tidak mau kita memakannya, ini salah satu bukti kesabaran. Itu tentu kita laksanakan ketika Ramadan Bapak Ibu, tetapi harapannya juga terlaksana ketika bulan-bulan cerai, ketika Syawal dan selanjutnya sampai Sa'ban lagi. Sebagaimana dalam Al-Quran itu tentang sholat, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sholat mencegah dari berbuat keji dan munkar. Hikmah dari puasa itu hakikat juga seperti itu. Ada hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi juga ada hal-hal yang mengurangi pahala puasa itu sendiri.
Hal yang membatalkan puasa makan dan minum umpamanya. Tetapi hal-hal yang mengurangi pahala puasa itu juga banyak. Contoh, berkata dusta, berkata bohong, berkata-kata menghina, berang orang gara-gara awak. Kan banyak gini Pak Bu, gara-gara HP banyak orang beruntung. Assalamualaikum, salam. Sedang di mas, tak di bait mas, kiranya di lugu Allah. Ini bentuk dari kebohongan. Itu mengurang palu puasa. Bapak Ibu jemaah tarawih rahimakumullah. Paling tidak ada 4 macam. Anak-anak yang kalian catat, ada 4 macam dari kesabaran itu. Nah, 4 macam dari kesabaran itu. Yang pertama adalah sabar dalam mentaati perintah Allah. Sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, hai orang-orang beriman kata Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, taatlah kepada pemimpin kamu, yang pemimpin itu juga taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Segala sesuatu dalam agama itu, apabila itu diperintahkan, kalau kita lakukan, maka kita berpahala. Tetapi kalau kita tinggalkan, maka kita juga berdosa. Untuk taat kepada Allah dan Rasulullah dan taat kepada pemimpin yang taat juga kepada Allah dan Rasulullah, hukumnya adalah wajib. Apa contohnya? Umpamanya Allah menyuruh sholat 5 waktu. Awak tawar-tawar dia menjadi ampek atau menjadi tiga, tidak bisa lupa. Atau dia ibu-ibu tambah menjadi 6 dan 7, tidak bisa. Karena memang itu sudah Allah tetapkan. Lah dari sononya orang awak. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Karena memang itu adalah babnya bab akidah. Dan agama, bab akidah itu Bapak Ibu sekalian tidak bisa diutaati, tidak bisa ditambah, tidak bisa ditawar-tawar. Tetapi kalau bab-bab yang lain seperti muamalah masih bisa ditolerir. Nah, ini yang pertama, sabar dalam mentaati perintah Allah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, anak-anak kami yang mencatat, sabar yang kedua itu adalah sabar dalam meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah. Hai orang-orang yang beriman, jangan mendekati salat wa antum sukaro, apabila kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu sadar dari mabuk tersebut. Zaman dahulu asbabun nuzul ayat ini diturunkan pada zaman dahulu itu memang orang suka minum-minum khamar. Umar bin Khattab itu Bapak Ibu sekalian sebelum dia masuk Islam, rajanya minum keras. Dia rajanya terlebih dahulu. Tetapi ketika masih jahiliyah dan ketika dia sudah masuk Islam, keluar perintah untuk tidak minum khamar itu, nyuntumpan khamar di Umar di rumah itu sego anik kota Mekah itu. Seperti itu gambarannya. Maka pada saat ini Bapak Ibu sekalian, bukan saja minuman keras yang memabukkan, tetapi kadang-kadang benda ini yang kecil ini juga memabukkan kita. Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, sabar tingkatan berikutnya adalah sabar dalam menghadapi musibah yang Allah berikan. Sabar dalam menghadapi musibah yang Allah berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin.
Setiap awak manusia, Bapak Ibu sekalian, akan diuji oleh Allah dengan bermacam-macam ujian. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kematian, dan kekurangan buah-buahan. Setiap manusia akan diuji seperti itu. Al-Baqarah 155. Apa tujuannya Allah menguji setiap manusia? Pertama, karena Allah memang sayang kepada kita. Kemudian yang kedua, Allah ingin kita naik kelas. Jangan di kelas 1 sewak taruh, jangan di kelas 2 sewak taruh. Allah ingin kita naik kelas ke kelas yang lebih tinggi. Dan yang lebih lanjut adalah agar kita bisa menepati janji kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insana liya'budun. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk taat beribadah kepada Allah. Jadi tugas awak di dunia itu, Bapak Ibu sekalian, cie sebenarnya untuk taat kepada Allah. Taatnya cara yang disuruh oleh Allah lakukan, yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Pada hakikat itu tugas kita. Kemudian aktivitas sehari-hari kita itu mudah-mudahan bisa menilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, sabar dalam yang keempat adalah sabar dalam menerima takdir Allah. Sabar dalam menerima takdir Allah. Contoh takdir Allah yang tak bisa awak tolak itu, Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah awak tak bisa memilih siapa orang tua awak. Atau si kolem sana. Apa bisa memilih orang tua Pak? Tak bisa awak memilih orang tua siapa. Yang kedua, awak tak bisa memilih nyo laki-laki atau nyo pelusi. Tak bisa gitu. Karena itu adalah hak vetonya Allah. Tak ada ikut campur makhluk yang lain. Maka kita selaku hamba Allah harus berlapang dada menerimanya. Wak dulu boleh itu. Tak bisa wak intervensi itu. Tak bisa wak minta ganti itu. Adapun ada orang yang mengganti-ganti itu, mengganti dari laki-laki ke pelusi, mengganti dari pelusi ke laki-laki, dia sebenarnya menyalahi fitrah Allah. Lalu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia itu dari supaya bantu yang paling rancang, bantu yang paling elok, dirubah dengan itu. Berarti wak menyalahi fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah. Inilah tempat kesabaran yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Intinya adalah kita harus kembali kepada Al-Quran Allah. Kita harus kembali kepada sunnah Rasulullah. Dan tidak cukup kita saja, juga kita jawatakan, kita ajarkan kepada anak-anak kita ajarkan kepada kemenakan kita. Setelah itu baru juga kita manifestasikan, kita ajarkan kepada tetangga-tetangga kita dan orang-orang yang kita kenal. Terakhir dalam hadis yang agak panjang, dialog antara Allah dengan malaikatnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Suatu ketika Allah perintahkan malaikat untuk menghancurkan sebuah kampung. Ya malaikat, coba kamu hancurkan kampung itu. Ambil saja gunung itu, taruh di kampung itu. Lalu malaikat bertanya, ya Allah, kenapa harus dihancurkan? Di kampung itu kan masih ada orang yang taat, masih ada orang yang menyembahmu. Lalu apa kata Allah? Teruskan. Orang yang menyembahmu itu, orang yang taat kepadaku itu, tidak merah telinganya melihat perjudian, melihat kelakuan-kelakuan tidak baik yang terjadi di kampung itu. Artinya adalah awak saja yang sembahyang tak cukup demak, awak saja yang membaca Al-Quran tak cukup demak, tetapi harus diikuti oleh istri dan suami awak, diikuti oleh anak-anak awak, dan satu masyarakat sekitar. Artinya soleh saja awak surang tak cukup, solehah saja ibu surang tak cukup, tetapi harus mensolehkan, sama-sama berbuat baik kita semuanya. Baru kampung itu mengundang keberkahan Allah.
baru kampung itu menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak sekalian, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Tentu ada manfaatnya juga bagi saya menyampaikan. Kalau ada kata-kata tidak terletak di tempatnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lidah dan tidak batulang, bibir dan tidak batangkai, dan buruk sama kita buang, dan elok sama kita pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.